Halo, Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi trigonometri, yaitu aturan sinus. Pertama-tama, kita akan menggambarkan segitiga sembarang. Nah, kemudian kita beri nama segitiga A, B, C. Perhatikan di sini bahwa sisi yang ada di hadapan sudut A itu adalah sisi A kecil. Sisi yang ada di hadapan sudut B adalah sisi B kecil, dan sisi yang ada di hadapan sudut C itu adalah sisi C kecil. Bunyi dari aturan sinus adalah sisi A per sin sudut A dengan yang berhadapan sama dia itu akan sama dengan sisi B per yang berhadapan sama dia adalah sin sudut B, dan sama dengan juga sisi C per sin sudut C. Jadi bunyi aturan sinus adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Kapan kita menggunakan aturan sinus? Kita akan menggunakan aturan sinus apabila pada soal yang diketahui adalah yang pertama, sisi, sudut, atau yang diketahui dalam soal dia sudut, sisi, sudut, atau bisa juga yang diketahui dalam soal adalah sisi, sisi, sudut. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Kita masuk ke contoh soal nomor 1. Suatu segitiga ABC mempunyai panjang AC 8 cm jika besar sudut BAC 45 derajat dan sudut ABC 60 derajat. Tentukan panjang BC berapa cm. Langkah yang pertama, kita ilustrasikan soal tersebut dalam sebuah gambar supaya kita bisa lebih mudah memahami. Kita buat segitiga sembarang, kita kasih nama segitiga sembarangnya itu sebagai segitiga ABC. Kita masukkan di sini hurufnya ya. A, B, C. Kemudian kita masukkan semua informasi yang ada di dalam soal. Panjang AC-nya 8 cm, kemudian diketahui sudut BAC-nya. BAC itu adalah 45 derajat, dan sudut ABC-nya itu adalah 60 derajat. ABC 60 derajat. Kemudian bisa kita lihat di soal ini memenuhi syarat apa? Sisi, sudut ya. Kemudian yang ditanya sisi BC. Karena dia memenuhi syarat sisi, sudut, kita bisa menggunakan aturan sin. Lihat yang berhadapan AC sama sudut B, berarti 8 cm per sudut B-nya sin 60 derajat. Sama dengan sisi BC-nya memang nggak tahu, BC per sin yang ada di hadapannya dia 45 derajat. 8 cm per sin 60 itu kita tahu adalah setengah akar 3 sama dengan BC-nya memang belum kita tahu, per sin 45 adalah setengah akar 2. Kita mau mencari nilai BC ya, jadi BC itu sama dengan kita kali silang 8 dikali dengan setengah akar 2 per sisanya yang tidak dikali silang setengah akar 3. Kita taruh di bawah setengah akar 3. Nah, bisa kita lihat setengah dibagi setengah itu adalah 1. Kita lanjutkan ke sini. Jadi, BC sama dengan 8 akar 2 per akar 3. Kita lihat di bagian bawahnya dalam bentuk akar, berarti dia tidak rasional. Maka kita rasionalkan dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan sekawan dari penyebut. Berarti dikali akar 3 per akar 3. Jadi 8 akar 2 dikali akar 3 itu akar 6 per akar 3 kali akar 3, 3. Maka bisa kita simpulkan di sini bahwa panjang BC-nya adalah 8 per 3 akar 6. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Diketahui segitiga ABC dengan sudut A 30 derajat, sudut B 45 derajat, dan panjang BC 6 cm. Tentukan panjang AC-nya berapa cm. Kita ilustrasikan dulu dalam sebuah gambar.
Kita buat segitiga sembarang, kemudian kita beri nama segitiga A, B, C. Lalu kita masukkan semua informasi yang ada dalam soal. Dikatakan di sini bahwa sudut A-nya 30 derajat, kemudian sudut B-nya 45 derajat, dan panjang BC-nya adalah 6 cm. Kita disuruh menentukan panjang AC. Kita lihat di sini memenuhi aturan sisi sudut-sudut ya, jadi kita bisa menggunakan aturan sin. Lihat yang berhadapan itu yang 6 cm dengan 30, berarti 6 cm per sin 30 derajat. Kemudian yang berhadapan lagi yang AC dengan 45 derajat, berarti AC-nya kan memang belum tahu, jadi tulis saja AC per sin 45 derajat. 6 cm. Kita tahu sin 30 adalah 1/2. Sama dengan AC-nya memang belum tahu, tulis saja seperti itu. Sin 45 kita tahu 1/2 akar 2. Kita mau mencari nilai AC ya. Jadi AC sama dengan, lihat yang bisa dikali silang adalah 6 dengan setengah akar 2. Jadi AC sama dengan 6 cm dikali setengah akar 2 per, yang belum dikali silang setengah, per setengah. Kita lihat di sini setengah dibagi setengah adalah 1, jadi AC sama dengan 6 akar 2 cm. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Tentukan besar sudut theta dari segitiga berikut. Jadi di situ sudah diberikan segitiga ABC dengan panjang BC 4 akar 6 cm, kemudian panjang AC 8 cm, dan sudut A 60 derajat. Berarti dia memenuhi aturan sisi-sisi sudut. Berarti kita bisa menggunakan aturan sin ya. Lihat yang berhadapan 4 akar 6 dengan 60. Berarti 4 akar 6 cm per sin 60 derajat. Sama dengan yang 8 cm berhadapannya sama sudut, apa itu? Sudut theta. Berarti 8 cm per sin theta. Memang belum tahu tetanya, jadi biarkan saja begitu. Kemudian 4 akar 6 cm per sin 60 kita tahu adalah 1/2 akar 3. Sama dengan 8 cm per sin theta. Tetanya memang belum kita tahu. Karena kita mau mencari sin theta, saya tuliskan di sini sin theta sama dengan yang bisa dikali silang 8 sama setengah akar 3. Jadi 8 dikali setengah akar 3 per sisanya yang belum dikali silang 4 akar 6. 8 dikalikan dengan setengah itu adalah 4. Jadi sin theta itu sama dengan 4 akar 3 per 4 akar 6. Kita lihat di sini 4 dibagi 4 itu 1 ya. Jadi sin theta itu sama dengan akar 3 per akar 6. Di bagian bawahnya akar 6, berarti dia tidak rasional. Maka kita rasionalkan dia dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan sekawan dari penyebut. Karena penyebutnya akar 6, berarti sekawannya akar 6. Jadi sin theta sama dengan akar 3 per akar 6 dikali akar 6 per akar 6. Akar 3 dikali akar 6, akar 18 per akar 6. Akar 6 dikali akar 6. Jadi kalau udah tahu akar 6 dikali akar 6 udah pasti 6 ya, langsung ditulis pun nggak apa-apa. Jadi akar 18 per 6. Kita bisa menyederhanakan akar 18 ya dengan memecah dia menjadi perkalian. 18 itu perkalian 9 kali 2. Jadi akar 9 dikali akar 2 per 6. Kita tahu akar 9 itu adalah 3. Jadi kita tuliskan lagi di sini sin theta sama dengan 3 akar 2 per 6.
3 dengan 6 itu bisa sama-sama dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 6 dibagi 3, 2. Jadi sin theta sama dengan 1/2 akar 2. Kita mau mencari nilai sudut tetanya. Kalau sin tetanya setengah akar 2, berarti sudut tetanya adalah sin inverse dari setengah akar 2. Bagaimana cara mencarinya? Caranya adalah kamu cari sin berapa sih yang hasilnya setengah akar 2? Nah, kita tahu bahwa sin 45 derajat yang hasilnya setengah akar 2. Jadi jawabannya sudut theta adalah 45 derajat. Bisa kita simpulkan di sini ya. Sudut tetanya sama dengan 45 derajat. Kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Diketahui segitiga XYZ. Kita gambarkan di sini segitiga sembarangan, kita beri nama XYZ. XYZ, kemudian kita masukkan informasi yang sudah kita dapatkan di soal bahwa sudut Y 45 derajat. Kita masukkan di sini 45 derajat, kemudian sisi Y-nya 6 cm. Nah, sisi Y mana? Sisi Y itu adalah sisi yang ada di hadapan sudut Y di sini. Ini adalah 6 cm. Dan sisi Z adalah 8 cm, berarti sisi yang ada di hadapan sudut Z 8 cm. Kita lihat di sini memenuhi aturan apa? Sisi, sudut ya. Nah, kemudian yang ditanya itu adalah cos Z kan? Tapi karena kita menggunakan aturan sin, kita akan mencari dulu nilai sin Z-nya dulu, baru nanti bisa kita cari cos Z-nya. Lihat yang berhadapan, 6 cm berhadapannya sama 45 derajat kan? Berarti 6 cm per sin 45 derajat. Itu akan sama dengan, lihat yang berhadapan lagi, 8 cm sama sudut apa? Sudut Z. Tapi kan belum diketahui Z-nya berapa sudutnya. Jadi 8 cm per sin Z aja. Maka kita bisa menuliskan lagi bahwa sin 45 derajat itu kita tahu setengah akar 2 sama dengan 8 cm per sin Z-nya memang belum kita tahu, jadi tuliskan saja di situ sin Z. Kita mau mencari nilai sin Z, jadi saya tuliskan sin Z sama dengan yang bisa dikali silang adalah 8 sama setengah akar 2. Jadi 8 dikali setengah akar 2 per sisanya yang tidak dikali silang 6. Jadi per 6 cm. Cm dengan cm 1, 8 dikali setengah itu 4. Jadi sin Z adalah 4/6 akar 2. 4/6 itu bisa kita sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 2. Jadi 2/3 akar 2. Tapi kan kita baru mendapatkan nilai sin Z, padahal yang ditanya adalah nilai dari cos Z. Caranya bagaimana? Nah, karena yang ditanya adalah cos Z, kita tahu rumus cos itu adalah sami, samping per miring. Sementara rumus sin itu apa? Rumus sin itu kan di sini diketahui sin Z-nya itu 2 akar 2/3. Rumus sin apa? Rumus sin adalah demi, depan per miring. Kita minta bantuan segitiga siku-siku. Di sini kita tuliskan sudut Z, sisi yang ada di hadapan sudut Z itu adalah depan. Itu 2 akar 2. Nah, sisi miringnya 3, miringnya ada di sini ya. 3. Sisi samping di sini, ini adalah sisi samping, tapi sisi sampingnya belum tahu, maka kita cari menggunakan Pitagoras. 3 kuadrat dikurang 2 akar 2 kuadrat. Akar 3 kuadrat itu 9, min 2 akar 2 kuadrat, 2 kuadrat 4, akar 2 kuadrat 2. Akar 9 dikurang 4 kali 2, 8. 9 dikurang 8 berapa? 1. Jadi akar 1. Akar 1 berapa? 1. Dapatlah kita sisi sampingnya adalah 1. Tadi yang ditanya nilai dari cos Z. Cos Z tadi rumusnya adalah samping per miring. Sisi samping tadi kita udah dapat 1. Per sisi miringnya kita udah punya 3.
Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa nilai dari cos Z itu adalah 1/3. Kita lanjut ke contoh yang terakhir, nomor 5. Diketahui segitiga ABC, sudut A-nya 50 derajat, sudut B-nya 70 derajat, dan sisi B-nya 20 cm. Tentukan unsur-unsur segitiga yang lain jika diketahui. Di sini sin 50 derajatnya 0,766, sin 70 derajatnya 0,94. Sin 60 derajat kita tahu setengah akar 3, tapi kita cari desimalnya 0,87. Itu semua kita bisa mendapatkannya dengan menggunakan kalkulator ya. Kalau misalkan bukan sudut istimewa, tidak apa-apa menggunakan kalkulator. Kita ilustrasikan dulu dalam gambar segitiga sembarang ABC, kemudian kita masukkan informasinya. Sebelumnya kita lihat sisi yang ada di hadapan sudut A adalah sisi A, sisi yang ada di hadapan sudut B adalah sisi B, dan sisi yang ada di hadapan sudut C adalah sisi C. Diketahui sisi B-nya 20, kemudian sudut A-nya 50 derajat, dan sudut B-nya 70 derajat. Kita disuruh menentukan unsur-unsur segitiga yang lain. Kita tahu unsur segitiga itu ada sudut, ada sisi. Di sini sudut A-nya sudah diketahui, sudut B sudah diketahui, sudut C-nya yang belum. Kemudian sisi A juga belum diketahui, sisi B sudah, sisi C-nya yang belum. Jadi yang belum diketahui ini akan kita cari sudut C, sisi A, dan sisi C. Yang pertama kali mudah untuk kita cari adalah sudut C. Kenapa sudut C bisa langsung kita cari? Karena sudah ada dua sudut lain yang diketahui. Kita masih ingat kalau jumlah sudut dalam suatu segitiga itu harus berapa derajat? Harus 180 derajat. Nah, sudut dalam segitiga ini ada sudut A, ada sudut B, ada sudut C. Jadi kalau sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C, dia harus 180 derajat. Sudut A-nya 50 derajat sudah diketahui, kita masukkan 50 derajat, ditambah sudut B-nya juga sudah diketahui, 70 derajat, ditambah sudut C-nya memang belum tahu, jadi biarkan saja sama dengan 180 derajat. 50 derajat ditambah 70 derajat adalah 120 derajat. Ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Maka sudut C-nya itu sama dengan 180 derajat, 120 derajatnya pindah ke kanan, min 120 derajat. Berapa 180 derajat dikurang 120 derajat? 60 derajat. Jadi sudut C-nya 60 derajat. Kita sudah mendapatkan satu unsur yang ditanyakan, yaitu sudut C. Sekarang kita hanya tinggal mencari sisi A dan sisi C. Nah, dalam segitiga itu dilihat dia memenuhi syarat sisi sudut-sudut ya. Karena sisi B 20, sudut A 50, sudut B 70, dia memenuhi sisi sudut-sudut. Jadi kita bisa menggunakan aturan sin. Aturan sin itu kan A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Kita masukkan semua informasi yang sudah kita dapatkan. Sisi A-nya memang belum tahu, maka ditulis saja A. Per sudut A-nya 50, berarti sin 50 derajat sama dengan sisi B-nya 20. Per sin sudut B-nya 70 derajat. Jadi sin 70 derajat sama dengan sisi C-nya memang belum tahu, jadi C per sin sudut C-nya tadi sudah kita cari berapa? 60 derajat. Jadi sin 60 derajat. Kita cari satu dulu, kita cari yang A dulu, berarti kita akan menggunakan yang ini. 2 A per sin 50 derajat sama dengan 20 per sin 70 derajat. Kita mau mencari nilai A kan, berarti A per sin 50 derajatnya itu sudah tahu nih, kita udah dapat 0,766. Masukin 0,766. Sama dengan 20 per sin 70-nya itu adalah 0,94. 0,94. Maka A-nya sama dengan, kita kali silang, yang dikali silang 20 dikali 0,766. 20 dikali
0,766 per yang belum kita kali silang itu 0,94. Jadi per 0,94. Silakan kamu gunakan kalkulator dan dicari sisi A-nya. Pertama kamu kalikan 20 kali 0,766, kemudian dibagi 0,94. Hasilnya 16,3 cm. Kita dapat nih sisi A-nya. Sekarang kita simpulkan dulu sisi A-nya 16,3 cm. Unsur lagi yang satu udah kita tahu. Sekarang berarti masih ada satu doang yang belum kita dapat ya, yaitu sisi C. Nah, untuk mendapatkan sisi C kita ambil yang ini. Kita tuliskan ulang ya. 20 per sin 70 derajat sama dengan C per sin 60 derajat. Kita masukkan sin 70 derajatnya itu 0,94. 0,94 sama dengan C-nya memang belum tahu, per sin 60 derajatnya kita ambil yang 0,87. Maka C-nya sama dengan kita kali silang ya. Yang bisa dikali silang 20 kali 0,87. Dibagi sisanya nggak ikut kali silang itu 0,94. Kalian bisa menggunakan kalkulator, 20 dikali 0,87 berapa, kemudian hasilnya dibagi 0,94. Maka kita dapatkan sisi C-nya adalah 18,51 cm. Unsur-unsurnya yang ditanya semua kita udah dapat, jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa sudut C-nya adalah 60 derajat, kemudian sisi A-nya 16,3 cm, dan sisi C-nya adalah 18,51 cm. Terima kasih.